Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kedua calon pengantin pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Upasaka Pandita Wiryananda Widarto SAG MM akan memberikan bimbingan pra perkawinan yang bertemakan atau materinya adalah membangun landasan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang pertama adalah yang sebagai dasar, yaitu kita harus mengerti yang namanya hakikat perkawinan. Yang kedua adalah cinta sebagai landasan perkawinan. Yang namanya kita mau menikah atau mau melaksanakan perkawinan, tentu harus didasari yang namanya dengan adanya cinta. Ya, cinta. Kalau kita tidak cinta, kalau kalian tidak saling mencintai, bagaimana bisa membangun keluarga yang bahagia, kan gitu. Di sini ada kata sejahtera, dalam kaitannya adalah bisa dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, ya, supaya bisa menciptakan sebuah kesejahteraan. Nah, tujuan dari bimbingan kali ini adalah kedua mempelai diharapkan akan memahami hakikat perkawinan. Yang selanjutnya adalah memahami makna cinta. Jadi cinta yang sebagai landasan perkawinan itu yang bagaimana. Nah, kedua calon pengantin atau mempelai yang berbahagia dalam dhamma. Apakah dalam agama Buddha itu wajib menikah? Jadi jawabannya adalah tidak. Ya. Di dalam agama Buddha tidak diwajibkan harus menikah. Nah, kita di dalam menjadi umat Buddha diberikan dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa memilih hidup sebagai seorang pabajita atau menjadi seorang biku atau seorang bikuni, ya, atau kehidupan monastik untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, yang kedua adalah sebagai garawasa. Nah, kedua calon mempelai atau calon pengantin yang hadir pada kesempatan berbahagia ini berarti akan memilih yang kedua, yaitu menjadi garawasa, yaitu ingin mencapai sebuah kebahagiaan dengan cara menjadi umat Buddha atau garawasa dengan cara mempraktekkan dhamma yang benar. Nah, di dalam agama Buddha, di dalam kita ingin mencapai sebuah keluarga yang bahagia, ya, dan sejahtera, kita harus memahami yang namanya ada 3 tingkatan ini. Yang pertama, pasti semua orang yang ingin menikah, kebahagiaan secara fisik, secara seks, itu pasti juga ingin terpenuhi. Ya, itu namanya kebutuhan biologis. Ya, pasti ada, itu normal secara umum. Maka kita juga sebelum nikah bisa komunikasi, ya, di dalam hubungan tubuh, secara tubuh ini, ya, mengenal, ya, yang mempelai wanita, calon mempelai wanita dan laki mengenal, oh ya fisiknya seperti ini, oh rupanya seperti ini, nah, oh cantik dan ganteng, udah cocok ini. Nah, itu juga sebagai 3 jenis hubungan yang harus dipelajari, ya. Kemudian secara emosional, yaitu komunikasi, saling memahami, saling mengerti. Nah, makanya ada waktu ketika kita itu sebelum pacaran ada istilah yang namanya pacaran. Nah, pacaran itu adalah istilah penjajakan. Nah, oh ternyata selama pacaran itu seperti ini. Makanya kalau
ketika Romo itu menikahkan di wihara itu selalu nanya, udah pacaran berapa tahun? Oh, ternyata ada yang jawab 3 tahun, bahkan ada yang 7 tahun, ya, bahkan ada yang sampai lebih. Nah, berarti apa? Penjajakannya itu sudah sangat kuat. Komunikasi, saling memahami, saling mengerti, berarti sudah begitu dalam. Makanya ketika ia akan melakukan perkawinan atau menikah, jadi sudah mantap, sudah yakin bahwa oh, karakter calon suami saya seperti ini, ya, karakter istri saya seperti ini, berarti sudah yakin sehingga akan memutuskan perkawinan ini. Ya, jadi ketika nanti sudah berkeluarga, nggak ada istilahnya, oh kok tiba-tiba kamu seperti ini ya sayang ya, ya kamu seperti ini sifatnya ya. Nah, jadi tidak ada itu lagi yang saling curiga dan sebagainya, karena sudah memahami ketika melakukan komunikasi, baik itu nanti juga di dalam berkeluarga, ya. Komunikasi itu sangat penting, saling memahami karakter itu sangat penting, ya. Nah, yang selanjutnya adalah tataran yang ketiga atau 3 jenis hubungan yang ketiga sebagai suami istri adalah spiritual. Kita ingin dalam menjalin hubungan perkawinan itu juga ingin mencapai yang namanya tataran kebahagiaan, yaitu sejahtera, hitaya, sukaya, ya, bahagia secara batin, bahagia secara mental kita, batin kita di dalam menjalin sebuah ikatan, ya. Tidak hanya kita itu tujuannya hanya hubungan fisik atau seks, hanya komunikasi saja, tetapi ada 3 hubungan yang ketiga adalah hubungan spiritual. Ketika kita ke wihara menjalankan ibadah atau sembahyang, ya satu kata, ayo sayang kita ke wihara, kita bersama-sama liamking atau baca parita. Nah, sehati sekata, sehingga menjadi keluarga itu akan harmonis. Tapi kalau satu ke ini dan satu ke mengajak ke wihara, satunya tidak, apalagi satunya mengajak ke wihara, satunya ngajak ke diskotik, wah enggak seimbang, maka akan memunculkan ketidakbahagiaan. Nah, kepada kedua calon mempelai atau calon pengantin, ada 4 hal yang harus betul-betul diingat ingin mencapai kebahagiaan. Yang pertama adalah harus sama-sama satu keyakinan. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kalau ke wihara ya ke wihara bersama, ya. Karena kita sudah satu keyakinan. Coba kalau keyakinan yang kita beda, pasti sudah membuat masalah. Yang pertama ke wihara, yang pertama ke B, ke tempat lain gitu. Pasti anak-anaknya akan bingung. Ini mewarisi hal yang tidak akan membuat kita bahagia. Yang kedua adalah sama-sama memiliki moralitas, ya. Sama-sama memiliki latihan sila yang baik. Dalam agama Buddha ada 5 latihan. Kenapa ini penting? Karena ini sebetulnya sudah dijajaki ketika tadi yang namanya sudah pacaran. Oh, karakternya seperti ini. Makanya nanti kalau saya menikah, berarti saya sudah bisa membina seperti ini, ya, mengajaknya seperti ini. Karakternya saya harus seperti ini. Istrinya suka ngomong, berarti suaminya harus bagaimana. Kalau suaminya yang suka ngomong atau bicara, ya, nanti istrinya bagaimana. Itu harus paham, saling memahami. Ya. Yang ketiga adalah sama-sama memiliki kedermawanan. Ketika kita ingin berdana ke wihara, ingin berdana kemanapun, atau ke orang tua, atau ke sangha, itu harus satu hati, satu kata. Ya. Kemudian yang keempat adalah memiliki kebijaksanaan. Ini sangat penting. Ketika kita memutuskan sesuatu, misalnya ingin beli ini, tapi kalau kita tidak sama-sama bijaksana bisa bertengkar. Membelikan hadiah kepada anaknya aja kalau tidak satu kata bisa bertengkar. Makanya harus satu kata dan harus bijak. Ya, ini untuk anak ini nanti kita belikan baju ini ya. Harus satu kata, enggak, saya ingin baju yang ini, saya ingin memberikan hadiah yang ini. Nah, beda pula jadi bertengkar. Makanya ketika memutuskan sesuatu juga harus bijaksana. Nah, jadi inilah kepada kedua mempelai, ya, tadi ada 3 hubungan yang harus dikomunikasikan dengan baik, yaitu hubungan secara fisik atau seks,
Kemudian yang kedua adalah emosional, yaitu komunikasi. Yang ketiga adalah hubungan daripada spiritual kita. Kemudian ada 4 hal yang harus dijaga sebagai keluarga yang hitaya sukaya, yaitu harus sama sada, sama-sama keyakinan, sama-sama moralnya atau sama sila. Yang ketiga adalah sama-sama memiliki kedermawanan atau sama caga. Yang keempat adalah sama-sama memiliki kebijaksanaan atau sama banyak. Nah, kalau hal-hal ini maka dilakukan dengan baik, diterapkan dengan baik, Romo yakin pasti keluarga Anda, keluarga kalian akan menjadi keluarga yang didasari dengan cinta dan akan memperoleh kesejahteraan. Demikian saya akhiri, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.